Pernah kepikiran nggak gimana sih kompleksnya ekonomi modern kita? Maksudnya semua produksi, semua jual beli, semua pekerjaan, entah gimana, itu semua kan saling nyambung. Nah, gimana caranya semua itu bisa jalan gitu aja? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba deh pikirin ini. Siapa sih yang mutusin, oke, tahun ini kita bikin 1,4 miliar smartphone dan stop produksi mesin tik? Nggak ada kan? Nggak ada satu komite pusat yang ngatur itu semua. Tapi, ya kejadian aja. Loh, kok bisa? Siapa dong yang ngatur? Dan pertanyaannya jadi makin rumit kalau skalanya kita gedein. Coba bayangin, jutaan orang masing-masing punya mau dan keahlian yang beda-beda, semuanya berinteraksi tiap hari. Gimana caranya sistem ini bisa ngeh kalau kita butuh barang yang tepat, dalam jumlah yang pas, dan nyampe ke orang yang tepat? Kok bisa sih semuanya sinkron? Ternyata nih, sepanjang sejarah manusia itu udah nemuin setidaknya 3 jawaban dasar buat pertanyaan besar tadi. Anggap aja kayak 3 cetak biru atau blueprint gitu ya, buat ngebangun sebuah sistem ekonomi. Oke, yang pertama yang paling dasar ekonomi tradisional. Ini sistem paling tua. Di sini semuanya itu soal tradisi dan turun-temurun. Kalau bapakmu petani, ya kamu kemungkinan besar jadi petani juga. Kamu produksi apa yang kamu butuh buat bertahan hidup. Simpel. Nah, karena semuanya ngikutin tradisi, ya gitu-gitu aja. Kemajuan ekonominya lambat banget. Nah, selanjutnya kita punya kebalikannya banget, ekonomi komando. Di sini ada satu penguasa pusat, biasanya pemerintah, yang ngambil semua keputusan penting. Mereka yang nentuin mau produksi apa, misalnya piramida di Mesir kuno. Harganya berapa, kamu kerja di mana, gajimu berapa, semua diatur dari atas. Contoh modernnya, ya kayak Kuba dan Korea Utara. Dan yang ketiga, ada ekonomi pasar. Wah, ini beda lagi. Di sini nggak ada tuh yang namanya perencana pusat. Semua keputusan justru dibuat oleh jutaan individu dan perusahaan swasta. Aset itu milik pribadi. Dan yang jadi rajanya itu, ya penawaran dan permintaan. Mereka yang nentuin apa yang diproduksi dan berapa harganya. Jadi kelihatan banget kan bedanya? Kalau ekonomi komando itu sistemnya top down, semua dikontrol dari atas. Sementara ekonomi pasar itu bottom up, digerakin dari bawah sama pilihan jutaan orang. Dua jawaban yang benar-benar bertolak belakang buat pertanyaan siapa yang megang kendali. Oke, tadi kita udah bahas 3 model yang murni ya. Tapi di dunia nyata ceritanya nggak sesimpel itu. Yuk kita lihat. Nah, ini dia faktanya. Nggak ada negara yang 100% ekonomi pasar murni atau 100% komando murni. Semuanya itu campuran. Bahkan di negara yang paling komando pun pasti ada pasar. Ya, walaupun seringnya pasar gelap. Intinya, hampir semua negara di dunia itu nge-mix elemen dari keduanya. Coba lihat spektrum ini. Di satu ujung ekstrem, ada negara kayak Korea Utara dan Kuba yang condong banget ke sistem komando. Nah, di ujung satunya lagi ada Hong Kong dan Selandia Baru yang sangat pro-pasar. Terus di tengah-tengahnya? Ya, disitulah sebagian besar negara di dunia berada. Amerika, Tiongkok, negara-negara Eropa, semuanya ada di tengah-tengah, nyari ramuan pas mereka sendiri. Dan ini ngebawa kita ke poin utamanya. Jadi isunya itu bukan milih antara semua diatur pasar atau semua diatur pemerintah. Bukan hitam putih gitu, tapi lebih ke gimana cara menyeimbangkannya. Ini soal balancing act yang nggak ada habisnya antara kebebasan dan aturan. Oke, sekarang kita udah ngerti soal ekonomi campuran. Yuk kita lihat gimana ekonomi-ekonomi ini jadi makin nyambung satu sama lain di level dunia. Nah, fenomena ini yang kita kenal sebagai globalisasi. Intinya sih, ini soal makin banyaknya perdagangan, makin lancarnya arus modal, dan makin eratnya hubungan antar negara. Semua ini makin ngebut berkat teknologi pengiriman dan komunikasi yang makin canggih. Coba lihat angka ini deh, 84,4%. Angka doang nggak ada artinya kan? Tapi tunggu dulu, angka ini nyimpen cerita yang luar biasa soal seberapa terkoneksinya dunia kita sekarang. Nah, ini dia konteksnya. Angka tadi itu adalah porsi dari seluruh ekonomi Belgia yang dijual ke negara lain di tahun 2015. Bayangin, lebih dari 84%. Ini contoh ekstrim betapa sebuah negara bisa sangat bergantung pada perdagangan global.
Kelihatan banget kan bedanya kalau dibandingin ekonomi raksasa kayak Amerika Serikat, porsi ekspornya jauh lebih kecil. Tapi negara yang lebih kecil kayak Belgia, mau nggak mau mereka harus banyak berdagang biar bisa fokus pada keunggulan mereka dan jadi makmur. Ini nunjukin kalau dampak globalisasi itu bisa beda-beda banget tergantung ukuran negaranya. Terus apa sih yang bikin globalisasi ini makin kencang? Gampangnya ada 3 pendorong utama. Pertama, biaya pengiriman makin murah gila-gilaan. Kedua, komunikasi dan internet bikin kita bisa ngurus bisnis di mana aja. Dan ketiga, banyak perjanjian perdagangan internasional yang sengaja dibuat buat ngebuka pintu antar negara. Oke, dari semua itu, kita sampai di bagian akhir. Setelah kita ngerti soal berbagai sistem ekonomi dan gimana mereka saling terhubung, apa nih pelajaran utamanya? Pada akhirnya, intinya cuma satu. Mengatur ekonomi itu adalah soal mencari keseimbangan yang pas. Ini perjuangan setiap negara, di mana kita harus narik garis antara kebebasan pasar dan aturan pemerintah. Nggak ada jawaban gampangnya, dan garis batasnya itu terus bergerak. Dan jangan salah ya, perdebatan ini bukan cuma teori di buku teks, ini nyata banget dan lagi panas-panasnya sekarang. Kita bisa lihat dari kejadian besar kayak Brexit kan, di mana orang-orang mulai mempertanyakan lagi, untungnya apa sih hubungan ekonomi yang terlalu erat ini? Dan mereka minta kontrol yang lebih besar di negara sendiri. Jadi, dari semua pembahasan ini, kita ditinggalin satu pertanyaan besar untuk dipikirkan. Di dunia yang makin terhubung kayak sekarang, di mana sih titik keseimbangan yang pas antara kebebasan pasar dan peran pemerintah? Semakin terkoneksi, nyari jawabannya justru makin penting, sekaligus makin susah. Dan ini tantangan yang bakal terus kita hadapi bersama.